Ya, assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita ada netbook. Ini Asus S100X ya teman-teman ya. Ini persamaannya kayaknya juga sama dengan Asus S101 ya teman. 1001. Nah ini permasalahannya itu adalah keyboardnya ini memang dia modelnya terpisah ya teman-teman ya. Bisa dipisah, bisa digabung. Jadi permasalahannya itu keyboardnya ini kadang detek kadang enggak teman-teman, mungkin teman-teman juga ada yang ngalamin kasus yang sama. Jadi ininya itu kadang detek kadang enggak. Nah permasalahannya itu analisanya ada antara tiga teman-teman. Pertama, konektor yang di sini permasalahannya, atau yang ada di dalamnya sini itu. Jadi baru dua ya, ini yang pertama ini, terus yang kedua di dalam sini, yang ketiga di dalam sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau nyoba itu yang pertama dilihat konektornya ini dulu teman-teman. Yang warna tembaga itu dipastikan bersih ya. Jadi kalau misalnya mau bersihin bisa pakai penghapus karet atau pakai cotton bud yang dikasih alkohol dikit gitu teman-teman, terus diolesin. Dipastikan bersih. Kalau misalnya kotor ya langsung dibersihin teman-teman, terus dicoba apakah dia masih masih putus nyambung atau enggak. Nah, karena di sini punya kita ini bersih teman-teman, ini kita langsung bongkar ininya ya teman-teman ya. Kita bongkar ininya dulu. Nah, cara bongkarnya itu kalau kita ini lebih prefer pakai kuku aja teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya mau nyungkilnya itu pakai alat yang agak pipih tapi kuat. Terus selanjutnya pakai kuku teman-teman, karena ini kan touchscreen. Dia agak resiko. Ya teman-teman bisa dilihat di sini yang dimulai dicukil ini yang mulai dari item-item pinggir ini ya, pinggirnya item-item sama pertemuan antara item-item sama silver. Karena kita tangan yang satu sambil megang kamera, kita nggak bisa langsung teman-teman ngeliatin. Jadi kita liatin perlahan aja ya sebisa mungkin kita ya. Nah ini teman-teman sampai kebuka kayak gini ya. Kalau udah kebuka kayak gini tinggal sama kuku di kelilingnya ini. Kalau kita lebih enak mulai dari atas kanan dulu teman-teman ya. Ini tinggal kelilingnya aja pakai kuku. Kita lebih sering pakai kuku karena ya kukunya rusak biarin, karena kuku bisa tumbuh lagi teman-teman. Tapi kalau touchscreennya rusak, wah mahal banget teman-teman ya. Kalau misalnya nggak hati-hati. Tapi ini gampang kok teman-teman ya. Tinggal kelilingnya aja ini diginiin terus semuanya. Nah ini udah kelihatan teman-teman ya, kayak gini tuh. Nah ini penampakan dalamnya teman-teman ya. Ini kalau bisa sih dialasin pakai apa gitu ya. Ini touchscreennya ini yang depan ini. Kalau kita pakai plastik ini, yang pertama ini kabel baterainya dilepas dulu teman-teman ya. Ini kabel baterainya, ini baterainya. Nah setelah kabel baterainya ini lepas, ini teman-teman lihat ini untuk konektor yang nyambung ke mana tadi, ke ini. Itu dia konektornya di sini teman-teman. Ini dia kan kalau misal teman-teman lihat tuh. Nah ini kita coba lepas ininya. Kita coba lepas ininya dulu. Nah ini posisi udah terlepas teman-teman. Dilihat bagian yang ini, kita liatin pakai ini ya. Ini bagian yang ini itu dipastikan bersih teman-teman. Biasanya kita nyoba kita tiup atau kita kasih penghapus karet ini ya teman-teman ya. Kita bersihin yang ini ya. Karena tangannya nggak bisa barengan ini teman-teman. Nah ini yang daerah sini nih. Biasanya sih kita tiup sininya sama colokan dalamnya, kita tiup sama ininya tuh kita kasih penghapus teman-teman. Kita bersihin, kita gosok pakai penghapus sekali dua kali gitu teman-teman. Terus kita pasang lagi teman-teman ya. Ya kalau udah colokan baterainya jangan lupa dipasang lagi teman-teman. Terus langsung kita tes sekarang ya. Sedikit informasi juga buat teman-teman, kalau misalnya ada yang butuh spare partnya netbook ini itu bisa via Bukalapak teman-teman ya. Ini kita jual juga soalnya baterainya masih awet, mesinnya masih nyala. Cuman ini memang mesinnya udah ada bekas servis. Kita nerima dapat kayak gini juga udah bekas servis. Tapi ini kita lihat servisnya cuma sebatas jumper aja teman-teman. Jumper 1-2 titik ini ya. Tapi ini normal mesinnya ya. Sudah kita tambahin thermal pad juga teman-teman, soalnya tadinya panas banget. Thermal pad seperti ini di dalam sininya kita tambahin, jadi udah nggak terlalu panas. Kalau yang butuh ini juga ininya normal, nanti kita lihat dulu ya apakah ini nanti jadi normal atau enggak setelah dibersihin. Kita lihat dulu. Ini langsung kita pasang aja teman-teman ya. Di ini juga kita jual itu keyboardnya atau docking keyboardnya, touchpad yang satu paket ini juga kita jual teman-teman ya.
Kita coba dulu. Nah, langsung dipasang, kita langsung nyalain, kita tes apakah normal atau enggak mau nyala teman-teman. Enggak ya, oh mau. Kita tes ininya apakah putus nyambung, soalnya harddisknya juga di dalam sini kan teman-teman ya. Jadi kalau ini putus nyambung, selain keyboardnya nggak kebaca, nanti harddisknya juga nggak kebaca yang ada di dalam sini. Ini gejalanya putus nyambung teman-teman. Ini belum mau ya, belum mau. Kalau masih belum mau kayak gini teman-teman, ada dua langkah. Yang pertama dilepas ulang, dipasang ulang ininya, atau di restart teman-teman Windowsnya. Ini coba kita lepas pasang dulu ya teman-teman ya. Ini nggak mau, masih belum mau ini, tuh nggak mau jalan. Dilepas pasang belum mau teman-teman, berarti lanjut di restart dulu teman-teman ya. Nggak kelihatan. Tadi udah dicoba dilepas pasang, tetap belum mau. Nah, kita sekarang di restart teman-teman. Nah, ini setelah di restart teman-teman udah mau. Tuh udah mau gerak. Tuh udah mau. Tuh. Nah, ini tinggal kita tes apakah dia putus nyambung atau enggak ya teman-teman ya. Kita tes. Biasanya sih baru dipakai sebentar udah putus nyambung gitu teman-teman. Nah, ini kita tes. Tadi kita pause, kita skip karena proses restartnya lama ya teman-teman ya. Ini kita ngetes. Ini masih posisinya masih kebongkar kayak tadi kok kalau mau teman-teman lihat nih. Nah, masih kebongkar ya teman-teman ya. Nah, ini masih mau gerak nih. Keyboardnya kita tes. Pakai keyboard tes ya teman-teman ya. Biasanya itu baru dinyalain berapa detik itu dia udah putus nyambung teman-teman, penyakitnya ini seri ini. Ini kita langsung tes. Ini kayaknya enggak teman-teman, udah normal. Tuh udah berapa detik berjalan, ini juga enggak putus nyambung. Nah, kita tes lagi biar teman-teman ngelihat. Biasanya tuh ya itu tadi berapa detik dia udah putus nyambung teman-teman. Tapi kalau ini kayaknya stabil, dipakai terus ini bisa tuh. Kita gerakin ya kursornya ya, tuh kita gerakin keyboardnya ini, tuh bisa terus, dia bisa terus tuh. Nah, ini berarti tadi teman-teman ingat ya, masalahnya itu pertama di konektor, kedua di konektor yang bagian sini. Kalau ketiga nanti di sini yang kita bongkarin teman-teman habis ini ya. Tapi ini sebenarnya kasusnya udah ketemu di belakang yang ini tadi, kalau teman-teman lihat ya, yang di belakang ini tadi teman-teman ya. Kalau yang sekarang ini udah normal, nggak putus nyambung juga. Tuh lihat, tuh kita pencet-pencet ini stabil, masih stabil, nggak putus nyambung. Tapi ini kita liatin juga kalau teman-teman mau bongkar ganti ini ya bagian sini, karena itu rekomendasi diganti kalau sampai rusak teman-teman ya. Nah, kalau yang bagian ini cara bongkarnya sama teman-teman, cuman ini lepas baut dulu, dua baut dulu di dalam sini, di sini sama di sini, ini dilepas dulu. Kalau udah pinggirannya itu di kayak tadi ya teman-teman ya, kayak yang pas kita buka yang ini tadi tuh. Cuman yang bagian sini ini agak keras teman-teman. Kalau ini sih saran kita nggak usah pakai kuku teman-teman, pakai alat lah ya, alat yang pipih kuat gitu. Ini yang bagian sini keras banget sini. Nah, tetap caranya sama. Setelah bautnya dibuka, tinggal ini nih, tuh kelihatan nggak ya? Nah, ini kalau udah kebuka gini, tinggal kelilingnya aja teman-teman ya, sampai kelilingnya ini semuanya rata kebuka. Nah, kalau udah kebuka gini teman-teman, bisa teman-teman lihat ini harddisk sudah dilepas. Biasanya yang bermasalah di sini teman-teman, di sirkuit ini, di boardnya ini. Sebenarnya bisa diservis, tapi kalau rekomendasi kita sih diganti, karena kalau diservis biasanya
ya beberapa kurang awet teman-teman.